Katakan bahwa Tuhan setia bagimu. Terima kasih. Jemaat Tuhan boleh berdoa. Engkau punya pergumulan, engkau punya persoalan. Dengar baik lagu pujian ini. Terima kasih. Dia pasti menopang saya dan saudara. Yes. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Allah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku. Lagi sama-sama lebih sungguh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allah. Sekali lagi dengan iman. Yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Amin. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang lagi setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Terima kasih yang berjanji. Dipersilakan buat hamba Tuhan. Sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani.
mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu. Yesus, Kau aku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau aku yang setia. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpuji namamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur. Amin. Kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Hati kami melimpah dengan syukur untuk pertolongan, untuk penyertaan Tuhan. Dan kami mau katakan penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Pagi hari ini kami berada di rumah-Mu, di gereja-Mu, di tempat ini Tuhan. Ini bukan suatu rutinitas kami saja, tetapi ini panggilan hidup kami untuk datang bersekutu dengan Engkau. Biarlah lidah dan mulut kami hanya mau menyenangkan hati Tuhan saja. Engkau telah bertakhta di atas pujian penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Dan saatnya kami mau duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Kami siap diajar, kami siap belajar perihal tentang aku dan sekeluargaku beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak hati-Mu Bapa. Biarlah Engkau dimuliakan di tempat ini. Nama-Mu terus yang dikumandangkan dan terus disampaikan kepada kami semua. Sekali lagi kami mohon ampun dosa kesalahan kami. Kuduskan kami dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Siaplah kami untuk duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus sumber kebenaran, kami sambut kebenaran Tuhan. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Walau tofan datang sekalipun, walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Angkat kedua tanganmu. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhanlah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku. Mari dengan imanmu katakan saudaraku. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, aku dan keluargaku beribadah kepada Tuhan. Banyak pilihan yang ditawarkan dunia ini. By the way,
pilihlah tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap cinta Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ku tetap cinta. Haleluya. Amin. Ku tetap cinta. Terima kasih Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Amin. Haleluya. Ku tetap setia, kami setia padamu. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan dengan sungguh-sungguh. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Dan kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Seluruh hidupku, yes Lord, haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai sama. Mari pejamkan matamu, lihat Tuhan dengan mata rohanimu. Angkat kedua tanganmu, mari angkat kedua tanganmu. Terlalu banyak yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari pandang Tuhan, katakan, ku persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidupku. Amin Tuhan. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lebih lembut engkau katakan, dengan lembut engkau katakan. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi saudaraku, haleluya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yes, haleluya. Terima kasih. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Air matamu yang keluar pagi ini, janji firman Tuhan ditampung di kirwatnya, diberikan sukacita kepada kita. Katakan amin. Sukacita adalah kekuatan kita. Air mata juga adalah kekuatan kita. Karena kenapa kekuatan kita? Banyak orang saking sudah berhasil, sudah sukses, dan sudah tersohor, menangis bagi dia merupakan cengeng, keluar air mata bagi dia malu. Dengar baik, bagi anak-anak Tuhan, air matamu juga adalah kekuatan. Karena kenapa? Tuhan tampung air matamu, dia gantikan dengan sukacita. Amin. Saudara, saya bersyukur hari ini bisa datang di tempat ini dengan suasana yang baru, sudah semakin melebar. Amin. Satu kerinduan bagi kita, kalau perlu sepanjang ruko ini sampai di ujung sana. Amin. Oh pasti, amin. Luar biasa. Karena kenapa? Karena penuaian jiwa sekarang saat ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dan saya melihat
bagaimana jemaat tadi ketika menaikkan pujian, luar biasa air matanya menetes. Ibu Gembala pun saya melihat. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak Gembala kembali mempercayakan untuk bisa berkhotbah di tempat ini. Kerinduan saya bilang, wah puji Tuhan dapat lagi ke sini. Ya. Jadi satu semangat sendiri. Nah hari ini kita akan bicara tentang aku dan keluargaku beribadah kepada Tuhan. Karena tema TCC bulan ini adalah keluarga. Waktu Pak Steven sampaikan hambanya, saya lagi di mobil itu habis pelayanan dari Cibubur. Temanya apa ini? Saya bilang, apa yang sedang ada di gereja Bapak Gembala? Oh kami membahas tentang keluarga. Sudah sambil nyetir saya bilang, aku dan keluargaku beribadah kepada Tuhan. Udah, ya. Terus kemudian ayatnya Yosua saja, ya sudah jelas. Jadi kita akan belajar berdasarkan perspektif Alkitab di dalam Yosua 24 ayat 15. Ini secara topikal, bisa juga kupasan ekspositorinya. Karena kenapa? Ini teks yang akan dikeluarkan. Ya, di dalam berkhotbah, saya sudah pernah ajarkan juga di tempat ini, bahwa kita harus mengangkat teks yang ada di dalam Alkitab dan membuat kesimpulan. Jangan seperti yang saya melihat di YouTube, mereka membuat kesimpulan dan dibawa masuk ke Alkitab, itu salah. Sehingga bayangkan coba, maaf sedikit saja, perpuluhan dipermainkan sampai hari ini. Karena mereka melakukan kesimpulan di luar dan dipaksa masuk ke dalam Alkitab. Dan bahkan ada yang di tembok ratapan berkata, saya lagi di Israel, hari ini bangsa Israel, orang Yahudi tidak lagi melakukan perpuluhan. Itu bohong dia, bohong. Karena kenapa? Sampai hari ini mereka masih melakukan. Mereka masih melakukan dan Yesus berkata dalam Matius 23, kalau engkau memberikan perpuluhan beri, tetapi jangan lupakan keadilan dan kesetiaan. Amin. Dan Yesus berkata di kalimat terakhir, ya dua-duanya itu engkau harus lakukan. Berarti perpuluhan itu masih ada sampai hari ini. Amin. Yang saya bingung kenapa mereka terlalu membahas, sudah tidak pernah ada, tidak pernah. Jawabannya sederhana, engkau pernah berikan enggak? Jangan karena engkau memblok, engkau ingin melegitimasi kebenaranmu sendiri, engkau mencuplik-cuplik. Itu namanya deduktif. Buat kesimpulan di luar, bawa ke dalam. Saya mengajarkan kepada para mahasiswa baik S1 dan S2 adalah belajarlah mengeluarkan Alkitab terlebih dahulu dari dalam. Kemudian buat kesimpulan. Supaya jemaat mengerti. Nah kalau bicara perpuluhan, keluarkan dari Alkitab, baru buat kesimpulan. Jangan bikin kesimpulan di luar, baru bawa ke Alkitab. Saya pakai bahasa agak kasar, kita sedang mengkebiri Alkitab. Itu enggak boleh. Nah hari ini saya akan bicara, aku dan keluargaku beribadah kepada Tuhan. Landasan Alkitabnya adalah dalam Yosua 24 ayat 15. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Boleh ditampilkan? Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu Indonesia terjemahan baru edisi pertama tahun 74. 49 tahun yang lalu. Nah sekarang di tangan saya Indonesia terjemahan baru edisi kedua yang sudah dipakai. Ya, saya akan bacakan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, ini merupakan suatu penegasan aktif kepada bangsa Israel saat Yosua mengakhiri akan kepemimpinannya atau saat dia bersama dengan bangsa Israel. Dan ini merupakan pasal terakhir di dalam kitab Yosua. Dan perikopnya adalah perjanjian di Sikem. Sikem ini adalah kota yang ada di Yerusalem, dan dalam tafsiran ini merupakan kota pertama yang menjadi ibu kotanya Israel. Dan kemudian Bapak Ibu, di Sikem juga ini dikuburkan Yusuf, nenek moyang mereka. Dibawa dari Mesir, dikuburkan di Sikem. Dan di Sikem itu juga tanah yang telah dibeli oleh Yakub. Dan di Sikem inilah Yosua memperbaharui perjanjian, the covenant with God. Dia memperbaharui perjanjian dengan Allah di Sikem. Dan salah satunya perjanjiannya adalah ayat 15 ini.
Dia bilang begini sama bangsa Israel. Yang memang dia tahu notabene ini orang-orang tegar tengkuk semua. Terlalu banyak pertolongan Tuhan. Susah amat mengatakan ku tetap cinta, ku tetap setia. Lihat contoh waktu mereka berada di bawah gunung Sinai itu. Mereka bilang Musa sudah mati. Akhirnya mereka paksa Harun buatkan patung. Dan akhirnya mereka mengumpulkan emas. Terbuatlah patung dari emas. Dan mereka menyembah itu. Bayangin coba. Kurang apa Tuhan memberkati mereka. Tetapi mereka apa? Tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka lebih memilih. Saudara, waktu Yosua memberikan penegasan dalam kalimat ini. Dia itu tidak main-main. Tapi dia menyinggung semua mereka. Dia bilang begini. Kalau kalian lebih memilih menyembah atau beribadah kepada ilah-ilah di sungai Efrat. Itu nenek moyang dulu dari bapaknya Abraham. Ya, yang berada di sungai Efrat itu. Kemudian juga tanah orang Amori yang Tuhan menangkan dan berikan kepada mereka. Di tanah Amori mereka tidak berperang loh. Tuhan yang lebih dahulu. Tuhan yang sudah mengalahkan. Mereka tinggal menduduki. Kurang apa Tuhan coba. Tapi mereka beribadah kepada ilah-ilah yang ada di tanah Amori. Waduh ampun. Dan akhirnya Yosua mengutip ini. Dan dia bilang, hey, meskipun kalian lebih memilih untuk beribadah kepada ilah-ilah di sungai Efrat tersebut. Dan ilah-ilah di tanah orang Amori. Aku dan keluargaku. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan begitu banyaknya mayoritas di sekeliling. Yang lebih memilih kepada ilah-ilah. Tetapi meskipun, maaf saya pakai kata mayoritas dan minoritas. Meskipun dia minoritas, hanya dia dan keluarganya. Dia berkata, aku dan keluargaku beribadah kepada Tuhan. Tafsiran seisi rumahku itu keluarga tafsirannya. Hari ini, secara kontekstualisasi kenyataan di bangsa kita. Mungkin banyak rongrongan. Mungkin banyak hal-hal yang kita temui di luar sana. Dengar baik. Apapun yang terjadi di sekelilingmu. Engkau harus berkomitmen bahwa aku dan sekeluargaku beribadah kepada Tuhan. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, katakan sama-sama. Yesnya 3 kali. 1, 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus. Yes, yes, yes. Tepuk tangan bagi Tuhan. Akhirnya keluar juga ini sekali Yesus tetap Yesus ya. Saudara, ini penegasan dan akhirnya di kalimat akhir di dalam pasal ini sebelum Yosua meninggal. Karena setelah dia membuat perjanjian ini, kemudian Yosua meninggal. Dia sudah mewariskan, ada sebuah legacy yang dia sampaikan kepada bangsa Israel untuk tongkat estafet selanjutnya. Bahwa perjanjian di Sikem telah diperbaharui. Diperbaharui dengan apa? Dengan peribadatan. Jadi saudaraku, hari ini kembali firman Allah ini dikumandangkan di tempat ini. Dan ada pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Sama-sama dengan saya katakan, hidup adalah pilihan. Dengan begitu banyak pilihan di dunia ini. Dengan begitu banyak hal-hal yang ditawarkan kepada kita. Termasuk peribadatan. Dengar baik Bapak Ibu. Pilihlah beribadah kepada Yesus. Yang benar-benar kebenaran yang sesungguhnya. Karena di luar sana banyak tawaran beribadah. Dengan kebenaran yang tidak sesungguhnya. Kalau ada yang mulai bicara tentang perpuluhan. Dan berkata itu sudah tidak berlaku. Tinggalkan dia. Jangan ikutin. Datanglah kepada Tuhan dengan firman Tuhan yang sesungguhnya. Katakan amin. Amin. Perkaranya bicara perpuluhan itu adalah aturan. Dan Yesus berkata wajib. Amin. Gak usah bahas-bahas yang seperti itu. Yesus sudah mau datang. Kita belum selesai dengan perpuluhan. Sumber air sudah dekat. Masih bicara perpuluhan. Dong. Tapi kita bicara apa? Bicara kebenaran saja. Nah orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang mengerti Tuhan. Adam saat diciptakan, yang menjadi fokus Adam adalah Tuhan. Adalah Allah yang menciptakannya.
Akan tetapi ketika free will, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepadanya dia salah pergunakan. Dia menggantikan fokusnya. Bukan lagi kepada Tuhan, tapi dirinya yang menjadi fokusnya. Karena kenapa? Dia lebih memilih mendengarkan si iblis, mendengarkan Hawa untuk makan buah yang dilarang. Dengar baik. Di dalam Tuhan, banyak free will yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ada batasan aktif yang tidak boleh kita lewatin batasan tersebut. Ada border. Kita aja, kalau dari Malaysia kita mau ke Singapura, itu gak sembarangan. Walaupun hanya border lewat. Biar cuma begini, gak boleh. Gak boleh. Ayo lo, ayo, gak boleh. Gak boleh. Benar tidak? Karena kalau kita begini, langsung pincang ditembak. Hah? Pulang langsung, aduh. Karena kenapa? Melewati batasan perjanjian. Betul tidak? Nah, Adam ada batasan yang telah Tuhan buat. Semua di taman ini engkau boleh makan. Tetapi untuk buah yang terlarang ini engkau tidak boleh makan. Itu batasannya. Adam, dia gak mau dengarkan Tuhan. Dia masuk batasan itu. Udah selesai. Dia jatuh ke dalam dosa. Hari ini ada batasan Tuhan apa dalam hidupmu? Termasuk batasan makanan. Jangan sorodo, jangan golojo. Orang Manado bilang. Jangan rakus gitu loh. Saya 3 hari dirawat di rumah sakit Bapak Ibu. Karena terserang penyakit asam lambung. Itu penyakitnya para pendeta. Betul gak Pak Gembala? Karena kadang kita kalau sudah berkhotbah. Saya juga dosen teologi sudah mengajar. Makan kami itu kadang-kala makan siang itu sarapan kami. Makan malam itu ya lunch kami gitu loh. Terbolak-balik itu kehidupan udah gak jelas. Dan akhirnya saya waktu dirawat. Jelas Tuhan tuh bicara sama saya. Mulai lagi nih pendeta pakai Tuhan bicara. Macam apa Tuhan bicara? Saya tahu apa yang ada di hati kalian. Ya. Beta ini bisa menelisik sampai ke dalaman hati kalian. Sing pura-pura toh. Saya mau katakan dengan jujur. Begini Bapak Ibu, dengar. Waktu saya lagi pakai oksigen. Saya pakai oksigen dari sore sampai pagi hari Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan saya 15 kilo Pak. Udah sispek lagi Pak perutnya. Tadi waktu datang kan di sini begini. Gemuk sekali ya Pak Gembala. Ini udah turun jauh saya. 15 kilo saya turun. Suara itu bicara begini, Stephen, unfinished task. Tugasmu belum selesai. Saya nangis Bapak Ibu, nangis saya. Kemudian saya renungkan, iya Tuhan, tugasnya belum selesai. Tapi gergantang ini sorodo Tuhan. Tahu gergantang? Pencernaan kau ini rakus Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya terserang itu karena saya makan apa? Bukan makannya itu salah ya. Ini kan siaran langsung. Saya makan sebelumnya itu, waduh. Enak pokoknya Bapak Ibu. Kalau saya mau ngomong begini, aduh takutnya Pak Gembala bawa lagi ke situ saya nggak makan. Pokoknya serba B2 Bapak Ibu. Ada warna merahnya, ada putihnya, ada kulitnya, ada bakutnya. Pokoknya semua ditutup dengan jeruk Kalimantan. Saya minum dan makan Bapak Ibu. Haleluya, belum kena. Besok saya mengajar sampai jam 9 malam di kelas eksekutif. Saya tidur jam 2 dia serang saya. Seperti ikan mas koki cari nafas. By the way, saya bukan ikan mas koki Bapak Ibu. Tapi subuh hari itu percis saya Bapak Ibu. Dan akhirnya saya langsung dibawa Bapak Ibu. Di UGD dokter langsung kasih perawatan langsung. Dokter bilang harus dirawat. Karena sudah akut lambung saya ini. Rawatlah saya pakai oksigen Bapak Ibu. Singkat cerita dalam oksigen itu saya tidak berdaya tapi dengar baik. TikTok tetap jalan Bapak Ibu walaupun pakai oksigen. Saudara-saudara. Tetap jalan Bapak Ibu. Ya kan? No TikTok, no live. Oh salah. Tapi betul saya bikin. Coba lihat TikTok saya. Ya, saya bikin. Karena apa? Saya mau saksikan ini kesalahan saya gitu loh.
Tuhan percayakan lambung, tapi saya tidak jaga lambung saya. Saya tidak urus dengan baik. Dan akhirnya kena. Saya dirawat itu kurang lebih berapa ya? 4 hari kalau tidak salah. Hari Minggu saya harus berkhotbah 3. Ada 3 jadwal. Hari Sabtu saya paksa dokter. Dok, saya harus pulang hari ini. Saya sudah sehat. Tunggu dulu. Bapak pendeta ini khotbah ke jemaat masih melawan dokter. Aduh. Ampun. Selesai saya. Saya bilang saya tidak melawan dok. Tapi saya memaksa. Beda melawan dan memaksa gitu. Terus artinya dokter bilang, dia cek semua. Asisten bilang, Pak udah bagus semua. Oh sudah. Pak pendeta bisa pulang sore. Saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau begitu cabut semua. Jangan dulu. Jadi infus saya mau cabut sendiri gitu. Akhirnya urus jam 7 malam saya pulang Pak. Hari Minggu saya melayani 3 tempat Bapak Ibu. Dengan bawa obat ke sana kemari Bapak Ibu. Ada orang bawa Tuhan, saya bawa obat Bapak Ibu. Tapi tetap Tuhan bersama dengan saya. Tapi bukan di dalam kantong obat. Tuhan ada di sebelah saya. Amin. Itu. Dan singkat cerita, sampai hari ini tuh puji Tuhan saya sehat Bapak Ibu. Amin. Karena kenapa? Saya memperbaiki dan saya jaga lambung saya. Itu pilihan Bapak Ibu. Boleh nggak saya memilih untuk yang enak-enak lagi? Banyak tawaran. By the way, ini sudah masuk bulan ketiga. Makanan saya yang paling favorit sekarang adalah bubur. Dan di mobil ada bubur. Tadi pagi breakfastnya bubur. Ya, lunchnya bubur. And dinnernya kembali lagi bubur. Jadi moto hidup saya, sekali bubur, tetap bubur. Oke, kita tinggalkan bubur ya. Kita kembali ke firman Allah. Jadi ketika kita disuruh Tuhan untuk memilih, engkau boleh memilih, silakan. Tapi kalau urusan beribadah, jangan pilih yang lain. Pilihlah Tuhan, amin. Amin. Kita harus memilih Tuhan karena kenapa? Coba tampilkan slide-nya. Next. Begini Bapak Ibu. Yosua menekankan kepada Israel. Next slide. Mana dia? Oh, terkancing, enggak apa-apa. Nah, Yosua ini menekankan kepada bangsa Israel, kalau kalian mau memilih kepada ilah-ilah yang ada di Sungai Efrat, kemudian yang berada di tanah Moab, silakan. Bahkan Raja Moab ini, ya, Raja Moab menyuruh Bileam, masih ingat peristiwa Bileam? Untuk mengutuki Israel, tapi yang keluar dari mulutnya apa? Memberkati bangsa Israel. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah cara Tuhan melepaskan dan menolong bangsa Israel. Tetapi mereka tetap masih bandel, makanya mereka dibilang bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan sanggup menolong dan melepaskan kita dari segala bahaya yang melanda hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Semua mungkin bagi Tuhan. Perkaranya adalah hatimu mau nggak terfokus kepada Tuhan. Jangan pernah gantikan posisi Tuhan dengan penyakitmu. Jangan pernah gantikan posisi Tuhan dengan masalahmu. Jangan pernah gantikan Tuhan dengan hartamu. Jangan pernah gantikan Tuhan dengan duitmu. Jangan pernah gantikan Tuhan dengan jabatanmu, dengan perusahaanmu, dengan bisnismu. Tempatkan Tuhan selalu pada posisinya. Agar apa? Agar kita terfokus kepada Tuhan. Meskipun saya mengalami sakit penyakit, saya tidak pernah gantikan posisi Tuhan. Posisi Tuhan tetap sama. Meskipun saya harus dirawat di rumah sakit. Dan saya selalu berkata, Tuhan, aku percaya Engkau pasti menyembuhkanku. Kalau kita tetapkan Tuhan selalu pada posisinya, kita akan ngobrol terus dengan Dia, katakan amin. Tapi kalau kita gantikan Tuhan, posisi Tuhan kita geser, kita tidak akan pernah lagi ngobrol dengan Tuhan. Yang kita ngobrol dengan apa? Dengan kepintaran kita, dengan logika kita. Betul apa ya? Suatu waktu seorang ateis berada di rumah sakit. Dia tidak percaya Tuhan. Dia lebih mengandalkan kekayaan dan juga kekuatannya. Tetapi ketika ada satu pasien di sampingnya, orang Kristen yang taat, kemudian dia banyak yang jenguk, pendeta, para pelayan Tuhan, jemaat datang, berdoa. Bahkan ketika dia sendiri, dia bisa bilang, Yesus temani aku malam ini.
Yesus jamah aku sembuhkan. Ateis melihat, kok dia panggil nama Yesus? Dan akhirnya ateis bilang begini, kamu enak ya. Meskipun kamu dalam kesendirian, kamu bisa sebut nama Yesus itu. Nah dia gak bisa panggil uangnya. Karena apa? Logikanya jalan. Kalau saya panggil uang, mereka bilang kita saya gila. I'm crazy. Dia andalkan kekayaannya. Nggak bisa. Jadi dia tidak bisa berbicara kepada siapa-siapa. Dia hanya berdiam. Tapi bersyukur kita orang Kristen. Dalam keadaan tersulit sekalipun, kita masih bisa memanggil Yesus. Amin. Ini benar Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana bergelimangan harta, tidak salah. Apa kita tidak boleh kaya? Boleh, kata Yesus boleh. Kata firman Tuhan boleh. Tapi yang tidak boleh adalah engkau menggantikan Yesus dengan kekayaanmu itu. Karena engkau tidak bisa ngobrol dengan kekayaan. Dengar baik perkataan ini. Engkau tidak bisa ngobrol dengan kekayaan. Engkau tidak bisa ngobrol dengan jabatanmu. Satu-satunya yang kau bisa ngobrol hanyalah pribadi yang hidup, yang menghidupi kita. Dan dia bernama Yesus Kristus. Amin. Yesus punya telinga. Bahkan Alkitab berkata, ia mendengarkan seruan minta tolong kita dari baitnya yang kudus. Yesus tidak pernah menulikan telinganya. Tapi dia selalu menyendengkan telinganya untuk mendengar teriakan minta tolong kita. Katakan amin. Amin. Tapi kalau harta yang kau banggakan, harta itu tidak punya telinga. Harta itu tidak punya mata. Harta itu tidak punya hati. Tapi Yesus, dia Allah yang hidup. Dan dia pasti menghidupi kita. Memutuskan pelayanan dalam kehidupan kami. Saya tadinya pekerja. Pernah mencapai namanya manajer marketing. Tapi ketika Tuhan panggil saya di pelayanan, saya tinggalkan semua itu. Dan saya bilang, hanya mau melayani Tuhan. Bapak Ibu, maaf, saya bersaksi begini bukan mencari belas kasihan, tidak. Tapi saya mau tegaskan, pilihan saya adalah melayani Tuhan dan sekarang sebagai seorang gembala. Tanpa gaji pokok Bapak Ibu. Dan sudah begitu lama kami tekuni. Karena kami percaya, saya bilang kepada istri yang tadinya tidak siap. Saya bilang kepada dia, Ma, kalau Tuhan kita hidup, maka kamu, anak-anak dan kita dan saya, kita keluarga, pasti hidup. Karena Tuhan tidak mau berhutang kepada hamba-hambanya, amin. Para pelayan Tuhan ini dengar baik. Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kalian. Oleh karena itu, sekali kau melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan hatimu. Jangan kejar PK Bapak Ibu, jangan. Meskipun di sini PK-nya gede, jangan Bapak Ibu. Atau saya, puji Tuhan, yes dapat GBTCC, haleluya. Langsung hitung besok kemana ya, makan di mana, besok di mana. Nggak bisa Bapak Ibu. Pelayanin kita hanya ditarik oleh kesukaan kita dalam mencari Tuhan. Pelayanan kita ditarik oleh kecintaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan pelayanan kita karena tertarik. Perhatikan, tertarik dan ditarik itu beda Bapak Ibu. Kalau kita tertarik kepada uang, engkau hanya sementara doang. Tapi kalau engkau ditarik oleh kemuliaan Yesus itu sendiri, maka lama pelayananmu. Lihat Bapak Gembala sudah 2 cabang. Batam sudah anniversary ke-1 ya. Bekasi sudah buka juga. Cikupa sudah, udah 3 dong. Udah 4. Yang betul mana ini berapa? Udah 4. Iya, ini pasti akan banyak kemana-mana. Peak sebentar lagi ya Pak Gembala ya. Peak lagi ya. Jambi lagi. Haleluya. Siap-siap ke Papua. Papua Pak Steven siap-siap. Ya. Tapi kalau pakai koteka jangan berfoto ya. Nanti ke grup WA semua. Bapak Ibu, saya mau katakan, kenapa bisa mengembang? Karena Bapak Ibu dan Gembala telah memilih beribadah kepada Tuhan. Nah di dalamnya adalah setia, cinta Tuhan dan menggembalakan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kurang apa, maaf ya Pak Gembala, bukan mengeksplor. Kurang apa Bapak dan Ibu Gembala? Saya lihat di Facebook, waduh, alat-alat miliaran rupiah dengan begitu gampang Tuhan datangkan pelanggan gitu. Untuk memakai. Bukankah itu suatu kesuksesan, keberhasilan yang luar biasa? Anak-anak Tuhan tidak akan pernah tertutup jalannya. Orang-orang dunia aja selalu ada jalan, apalagi di dalam Tuhan. Amin. God will make a way. Oleh karena itu saudara, beribadahlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Next slide. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Buka lagi. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu, untuk menikmati semua kemurahan Tuhan, tempatnya ada di sini, katakan amin. Amin. Ada di rumahmu, tempat engkau beribadah. Dan di mana engkau berdiri dan duduk engkau bersekutu dengan Tuhan, engkau akan banyak dapat kemurahan daripada Tuhan. Amin. Amin. Kata siapa drum tidak mendapatkan kemurahan, walaupun dia gebuk-gebuk, buk, tetap dia akan dapat. Amin. Kaget saya, Pak. Saya kenal beliau. Amin. Tapi kalau ibadah perusahaan dia diam, Pak. Saya kan pernah berkhotbah di perusahaan Bapak. Kan Bapak ada kan? Diam loh. Enggak. Diam. Oh, baca perlawanan ya? Iya, berarti jago kandang. Iya, saya ingat betul. Saudara-saudara. Ini saya baru begini. Iya, amin. Itu, balik ke sini. Saudara, lebih baik berada di ambang pintu. Tahu nggak ambang pintu? Ambang pintu itu di pintu depan. Lebih baik berada di ambang pintu di depan pintu ibadah daripada berada di kemah orang fasik. Karena kenapa? Kalau kita ada di ambang pintu, ada ibadah ya. Ada ibadah ya. Ada ibadah ya. Masuk kita. Amin. Tapi kalau ada di kemah orang fasik, walaupun sudah bagus pakai artis, apaan itu? Dia nggak bakalan. Bapak Ibu, saya dulu begitu Bapak Ibu. Iya, ada ibadah KKR. Karena saya memang mainstream awal kan. Saya anti, banyak yang saya anti. Tapi kita KKR, bagus banget. Bagus banget. 2 langkah maju. Bagus banget, 3 maju. Tiba-tiba udah duduk. Iya dong, betul nggak? Maka firman Tuhan ini benar, relate, kontekstual. Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah orang fasik. Kalau kita berdiam di kemah orang fasik, ada di dunia luaran sana, kita tidak akan pernah berkunjung ke rumah Tuhan. Tapi kalau kita ada di ambang pintu, suatu kali saat kita akan masuk berkunjung dan bertemu dengan tuan rumah yang berkata, Yesus Kristus, haleluya. Inilah yang disebut dengan rindu kepada tempat kediaman Allahku. Rumah Tuhan tempat kita beribadah. Jangan cuma nyanyi-nyanyi. Rindu rumah, rindu ingin pulang. Benar gak Pak? Tiap kali buka FYP-nya, rindu rumah. Air mata lagi melangir. Komen, ingat mama. Besoknya keluar lagi di TikTok. Rindu rumah, ingat papa. Baru tetangganya komen, bukannya papa udah meninggal. Bapak di surga maksudnya. Tapi tidak ada kerinduan orang yang komen itu berkata, rindu rumah Allah. Ganti lagunya, rindu rumah GBI TCC. Amin, naik PK-nya Bapak Ibu. Tadi tolong hapus ya. Yang kalimat tadi. Iya. Karena kalau tetap pakai itu tetap bayar itu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan. Meskipun begitu banyak hiburan di TikTok atau di YouTube, Bapak Ibu, kadangkala kita itu air matanya mudah tercurah ketika nonton YouTube, betul? Tapi di rumah Tuhan gak pernah keluar air matanya. Berapa banyak orang lihat TikTok nangis. Tapi di rumah Tuhan, orang lagi nyanyi bagus tadi. Lagu apa tadi? Sekalipun. Pak, siapa tadi Bapak namanya? Well ya.
Yang nyanyi sekalipun. Itu lagu Roni Daud Simeon lama banget. Saya dulu waktu menjadi WL, itu yang saya sering nyanyiin. Ya, ada sambil nyanyi. Sekalipun pada sebentar. Oh ya ampun. Katakan itu bukan saya. Katakan itu bukan saya. Tapi dia. Siapa yang ditunjuk? Dia bilang begini, itu bukan saya, tapi dia. Saudara, lebih baik kita rindu rumah Tuhan, amin. Next slide saudara. Adalah lebih baik kita berada di rumah Tuhan karena apa? Banyak keuntungannya. Untuk kita, banyak manfaatnya untuk kita dapatkan. Iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Keuntungan the first adalah iman kita semakin bertumbuh ke arah yang benar. Itu karena apa? Kita berada di rumah Tuhan. Kemudian keberimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus akan merubah kehidupan kita, keadaan hidup kita. Keadaan kita hari ini seperti apa? Tapi ketika kita ada di rumah Tuhan, kita memilih beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan merubah keadaan kita. Stephen Palit ini adalah sampah masyarakat. Menjadi buah bibir di kampung saya. Dan lain sebagainya. Saya hidup di terminal, saya hidup di pasar dan lain sebagainya. Tapi ketika saya ada di rumah Tuhan, menjadi seorang pendeta, keadaan saya Tuhan rubah. Termasuk keadaan orang yang bicara Tuhan rubah. Ketika saya pulang kampung, mereka bilang, pendeta, saya bicara pun mereka bilang begini, sudah beda suaranya kayak yang dulu. Amin. Kalau dulu, wey, kalau sekarang, wey, mau kemana? Sedap. Amin. Kalau dulu kan, hei sini. Kalau itu, hei sini. Beda. Amin. Kalau kita ketemu orang, kalau dulu, sapa ngana. Kalau sekarang, shalom. Beda. Orang kan respect dengan kita, katakan amin. Karena kalau yang begini, sapa ngana. Karena masih tebal kantongnya toh. Coba kalau tipis, sapa ngana. Habis. Dengar baik saudara. Setiap masa ada orangnya. Dan setiap orang ada masanya. Pastikan masa ini kitalah orangnya yang memilih beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kenapa harus beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, next slide. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ternyata kenapa kita harus beribadah? Aku dan keluargaku beribadah kepada Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Keluaran 23-25 bilang begini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang setuju katakan amin. Ini bicara memberkati makananmu dan air minummu. Itu bicara kehidupan. Bukankah makanan dan minuman itu dibutuhkan dalam kehidupan? Jadi kita ganti perkataan ini, maaf bukan mengganti ya, tapi maksudnya saya mau mengarahkan kita. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Dan kemudian apa? Menjauhkan kita dari segala sakit penyakit kecuali kita yang ceroboh. Jangan bawa diri kita ke dalam pencobaan. Udah tahu jurang, kita mau masuk ke dalamnya, jangan. Hanya keledai yang bodoh yang selalu jatuh pada lubang yang sama. Bilang saya bukan keledai. Tapi kadang-kadang sama. Samanya apa? Udah tahu-tahu dosa. Yang pacaran hari ini dengar baik anak-anak muda. Jangan tiap kali jalan pegangan begini kayak mau nyebrang tiap hari. Tiap hari pegangan kayak mau nyebrang gitu loh. Anak-anak muda kalau perlu begini aja jari doang kalau ketemu, "Hai, apa kabar?" Gitu, cukup. Apa kabar? Cukup. Betul tidak? Mace betul? Begini toh. Cuma cukup begini. Karena kalau sudah berpegangan, bergandengan akan kemana-mana. Bilang yang perempuan laki-laki yang masih muda, itu bukan saya. Amin. Jelas banget ya. Oh belum menikah? Tuhan pasti berikan ya. Amin, luar biasa. Kok ada yang bilang amin ya? Saudara, kadangkala di rumah Tuhan ini, Tuhan mempersiapkan jodoh bagimu. Salah satu perintah Tuhan adalah beribadahlah kepada Tuhan. Karena jodohmu tidak akan jauh. Amin. Yang amin berarti belum ya? Mengharapkan, belum ya? Berdoa sama Tuhan, amin. Iya. Kalau perlu sambil jalan, pasti dapat, pasti dapat, pasti dapat, pasti dapat, pasti dapat, pasti dapat, pasti dapat. Amin. Amin. Iya.
Tapi tolong buka mata, jangan dalam nama Yesus. Pasti jangan. Nanti kepentok beton baru ya. Jadi yang pertama adalah karena perintah Tuhan. Amin. Dan penyakit pun akan dijauhkan dari tengah-tengah kita. Saudara, saya waktu mengalami penyakit itu, saya merenungkan kalimat-kalimat ini. Dan akhirnya saya membuat kesimpulan bahwa salah saya sendiri. Bagaimana Tuhan menjauhkan penyakit daripada kita? Kalaupun makanan yang sudah dilarang kita masih hantam, kita masih makan. Bapak Pendeta, kalau sudah doakan dalam nama Yesus selesai itu. Mau kaki meja sekalipun kalau sudah doakan pasti Tuhan berkati. Kami orang Manado semua kaki kami makan. Sedangkan kaki meja kalau sudah bikin rica-rica dan didoakan pasti kami makan. Apalagi kalau ada orang tua yang hobinya marah-marah sama anak-anaknya. Oh Tuhan berkati kaki itu Tuhan dalam nama Yesus. Jangan ya. Yang kedua adalah waktu kita tinggal sedikit. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 8 perbandingan aktifnya berkata begini. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Apa? Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini, saat ini kita hidup. Maupun untuk hidup yang akan datang anak cucu kita. Katakan amin. Jadi itu mengandung janji. Kita akan dapatkan janji Tuhan. Janjimu diatur langkahku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Deng 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 deng. Begitu kalau keyboard kan? Kita akan dapatkan janji Tuhan. Oh ketawa jangan di hidung. Nanti ingus keluar semua. Saudara, ternyata latihan badani kita terbatas. Dulu saya fitness Bapak Ibu. Karena saya berhenti, sispek hilang Bapak Ibu. Makannya gak ketulungan. Iya, saya main futsal, main bulu tangkis. Saya suka berolahraga. Itu untuk latihan badani, tapi terbatas adanya kata firman Tuhan. Tapi kalau kita beribadah, itu tidak akan pernah terbatas. Karena berguna untuk apa? Untuk kehidupan kita, baik hari ini maupun yang akan datang. Amin. Bapak Ibu, perhatikan kalimat saya ini. Kita punya anak-anak sekarang. Akan seperti apa mereka di masa datang? Perhatikan baik-baik. Salah satunya yang akan berpengaruh, doa-doa kita. Anak saya kalau tidur, saya suka masuk ke kamarnya, saya tupang tangan dalam nama Yesus. Kemudian saya ucapkan janji-janji berkat kepadanya. Tuhan memberkatimu, ladangmu dan seterusnya. Anak saya pernah berkata, ladang kayak apa Pak? Kan dari kota, nggak ada lah di Jakarta ada ladang. Ya kan? Tapi itulah anak-anak. Dan kemudian Bapak Ibu apalagi, istri saya pun kalau tidur saya tumpang tangan. Bahkan saya pun kalau tidur saya pengen tumpang tangan. Masa harus begini Tuhan berkati saya? Nggak bisa. Tapi saya percaya Tuhan yang memberkati. Karena apa? Di waktu kita tidur pun Tuhan berkati kita. Amin. Yang terakhir. Next slide yang terakhir. Tepuk tangan untuk yang terakhir. Yang tepuk tangan tunggu-tunggu yang terakhir. Ya baca bersama-sama. Kena lagi ya. Kena lagi. 1, 2, 3 baca. Karena ibadah membawa keuntungan yang besar. 1 Timotius 6 ayat 6 perbandingan aktif. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Saudara, keuntungan dalam hal ini bukan kapitalisme. Bukan jual produk untung besar, no. Tapi keuntungan di sini adalah iman. Amin. Iman kita tidak akan pernah bergeser kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Dengar baik Bapak Ibu. Begitu banyak yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi kalau kita tetap beribadah kepada Tuhan, maka keuntungannya adalah kita tidak akan terkontaminasi dengan apa yang ada di sekeliling kita. Katakan amin. Bukankah itu keuntungan? Keuntungan yang besar apa lagi? Kita akan membawa anak istri dan cucu-cucu kita untuk terus mengenal Tuhan dengan aktif. Amin. Saudara, hari ini saya mau katakan, keuntungan yang besar adalah satu kata, surga. Katakan sama-sama, surga. Katakan sama-sama, surga. Lagi, surga, surga, surga. Pilihlah surga, coblos surga. Saya mau katakan saudara, kalau kita ingin surga, ini beribadahlah karena keuntungannya. Finish kita adalah surga, katakan amin. Timotius berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan imanku ini dan telah mencapai apa? Garis finish. Kalimat terakhir, dengan telah memelihara iman.
Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kita akan bertemu dengan seorang pria yang begitu ganteng, hidungnya mancung, matanya biru, rambutnya panjang dan begitu luar biasa. Yesus Kristus di surga yang kekal. Pemain drum juga kan gondrong. Tapi matanya nggak biru. Ya kan? Itu bedanya gitu loh. Nah, tadi udah bilang begini, saya nih. Gitu. Saudara, kita akan bertemu dengan Yesus dalam tubuh kemuliaan. Amin. Ini paling terakhir Bapak Ibu. Sungguh mati terakhir. Next. Ini terakhir beneran. Kita baca bersama-sama, bangkit berdiri. Mari pemain musik. Ini waktu pasnya banget ya. Baca 1, 2, 3. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Saudara, kesimpulan atau penutup firman Allah adalah, kalau kita memilih di tengah-tengah banyak pilihan dan kita memilih beribadah kepada Tuhan, maka yang untung bukan dunia, yang untung bukan orang lain, tapi yang untung adalah diri kita sendiri dan juga keluarga kita dan anak-anak kita semuanya. Oleh karena itu saudara, pilihlah beribadah kepada Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan. Pilihlah beribadah kepada Tuhan, karena mengandung janji-janji yang luar biasa. Pilihlah beribadah kepada Tuhan, karena mengandung keuntungan yang sangat besar. Dan kalau kita tetap memilih beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kelak kita mati, masuk surga, bertemu dengan Dia di surga yang kekal. Aku dan keluargaku beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi katakan, pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Satu hal yang pasti, kami percaya bahwa Tuhan pasti memakai kami. Di dalam aras kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, Tuhan pasti pakai kami. Yang perlu kami lakukan adalah memilih untuk beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan keluarga kami memilih beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengajaran Alkitabiah yang sudah didaratkan di tempat ini. Yang sudah memberkati kami semua.
Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Oleh karena itu, di tengah banyak pilihan di dunia ini, satu pilihan kami tetap, aku dan keluarga beribadah kepada Tuhan. Karena beribadah kepada Tuhan adalah perintah Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan mengandung janji yang sangat besar. Dan beribadah kepada Tuhan mengalami keuntungan yang sangat besar. Kami percaya gereja ini Tuhan akan mendapatkan janji-janji Tuhan, keuntungan yang sangat besar. Keuntungannya jiwa-jiwa akan Tuhan datangkan ke tempat ini. Semakin melebar ke kanan dan ke kiri, dan cabang-cabang Tuhan semakin perbanyak dalam nama Yesus. Tuhan berkati Bapak dan Ibu Gembala, anak-anak yang terkasih. Usaha yang Tuhan percayakan, perusahaan yang Tuhan percayakan, Tuhan terus buka jalan. Dan Tuhan berkati. Karena berkat daripada Tuhan, mereka pun pakai di ladang Tuhan. Ladang-ladang pengembalaan. Bahkan seluruh para pelayan Tuhan diberkati Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Bahkan jemaat Tuhan juga secara khusus Tuhan berkati. Jemaat Tuhan yang sakit, percaya dengan imanmu. Engkau sudah beribadah kepada Tuhan, engkau akan terima kesembuhan daripada Tuhan. Akan kegoncangan ekonomi, Tuhan akan pulihkan ekonomimu, keluarga, keuangan keluargamu. Bahkan pekerjaanmu, usahamu, perusahaanmu, terlebih khusus pelayanan-pelayanan. Tekuni saja di dalam nama Yesus dan rajin beribadah. Maka Tuhan akan selalu buka jalan dalam nama Yesus. Sebab bagi Tuhan semua mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, kekal sampai selama-lamanya. Di atas semuanya ini Tuhan kami mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Biarlah namamu Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, hamba sudah selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara pada kami. Untuk terus mengatakan kebenaran demi kebenaran pada kami. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati GBI TCC Puri Mansion ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan. Amin.